Kalau Anda sudah jelas, Main mute, Cil. saya bakal diam. Udah. Ini kita dengerin mereka ceramah aja. Mending. Diam. Diam dulu. Hanya di Arab, Islam gak hanya di Arab. Jangan ke Arab-Araban. Mute-mutean aja coba. Mute-mutean Diam. doang. Diam dulu. Kita cuma tanya simpel. Saya mau lihat kalau Anda mau diskusi jangan ke sama orang lain, Arab-Araban. katanya Islam merasa. hanya di Arab. Anda katanya merasa pantas. Merasa pantas kan? Wah, oke. Anda merasa pantas kan? Apa dasarnya menilai orang lain tidak pantas berdasarkan Anda penilaian merasa pantas pantas sendiri? kan? Oke, saya kasih tahu dasarnya. Coba ada Bang Habata ini. Saya kasih kemarin tahu bisa ya. beliau. Bisa Coba diam coba nggak? Bang Habata. Di tengah coba. memang basmi seperti diam. ini yang Bisa hanya diam nggak ini? Ya beraninya patungan otak udah gitu tambah mute-mute Iya, patungan bisa mulut. diam, Buset. bisa diam nggak? Kita mau tanya simpel ini. Oke, gini. Buset. Kita yang bicara yang di atas 2 orang saja. Full pick Silakan turun yang lain aja, yang full terus ke pick pembahasan. turunin ini. Otaknya nggak nges. Lah, Terus kok ke otak-otak pembahasan. buset. Mungkin Diskusi kalau dulu nggak bisa, udah kalau menilai. nggak bisa apa namanya, kalau nggak bisa. Iya, silakan iya turun. gitu. Santai aja Nggak padahal. bisa. Udah, Bisa ini. Salman. Terus Full pick. ke Full Butin pick. Sari aja itu Salman. Kalau nggak bisa tenang, silahkan turun. Kalau nggak bisa tenang, mulai turun aja. Lah, coba lihat pakai ini. otoritarian. Nah, Otoritarian. kita Udah, tanya, gini, kita gini. kasih aja. Otoritarian. Oke, enggak mau. Oke, mau di atas ya. Otoritarian. Oke, mau di atas Full diam pick ya. ini bukan Pikul kolam dikit, lantung. Bang. Nah, Oke, mau di atas diam ya, diam ya, Nah, tenang ya. kalau nggak mau Tenang ya, ngatur, jangan kayak bocah ya. Tenang ya, jangan Nggak kayak mau bocah. diatur. Tuh, ini ada aturan Komal ini. Kita punya aturan loh. Kita Oh punya ya aturan. aturannya Kalau Anda Basmi nggak bisa ngomong ikut yang lain aturan, dengar orang ngomong Tuh, dipotong. tuh, tuh. kalau Anda bisa ikut aturannya aturan. Ini begitu ya, betul. saya turunkan Pik. semua yang di Pik, atas hanya turun, Bocil Pik. dengan Ustadz Ilman saja dalam Komal ini. Bisa. 2 orang Oh, saja. itu lebih kita adil, semua itu adil tuh, adil. Ustaz Hilman sama Bocil Syariah beda kelas. turun. Gimana Ustadz Ilman? Bisa, cuman yang penting tolong dijawab pertanyaan saya simpel. Supaya saya tahu Biar kelas. kelihatan, Loh, biar kok- kelihatan. Iya, biar kita clear. tahu kelas diskusi kita. Ya Turun sudah, aja. sudah. Kalian berdua saja, kita diam saja. Nggak apa-apa. Padahal Lanjut. tunggu saya ludahi dulu full pick itu biar turun enak. Nah, memang orang-orang muslim seperti radikal seperti ini, sekol dikit bacot. Oke. Udah, langsung ke saya tanya pembahasan. ya, katanya pantas diskusi. Jangan Pantas kan? kemana-mana dulu. Kita yang dibahas surat Ar-Rum ayat 3. Merasa pantas kan? Diam ya. Saya mau tanya, Anda pantas diskusi dengan saya tidak? Saya mau tanya simpel. Anda tadi mengambil referensi dari terjemahan Kemenak. Kemudian Anda katakan, apa bedanya dengan kalian ketika kalian mengikuti kitab tafsir yang ditulis ulama, sedangkan saya mengikuti terjemahan Kemenak atau MUI. Saya kasih tahu bedanya. Bedanya ada pada kami melihat makna lafzi menurut penerapan ulama di dalam kitab mereka. Anda mengikuti tarjamatul lafzi berdasarkan yang ditulis Kemenak. Pertanyaan saya gampang, perbedaan makna lafzi dengan tarjamatul lafzi apa? Silakan dijawab. Dengan data ya. Kalau tidak pantas, sadar diri. Al-farqu minni wa minka bainas sama'is sab'ah wa sumur bor. Baina saro wa suroya. Dia tidak sadar ketololan dia. Coba dijawab makna lafzi dengan tarjamatul lafzi bedanya apa? Jangan Silakan. kemana-mana dulu. Kita bahas versi Dijawab Anda. dulu, dijawab Jangan dulu, baru kemana-mana dulu. dijawab dulu, baru lanjut diskusi. Jangan muter-muter Dijawab dulu, muter-muter dijawab dulu. Apa perbedaan mal farqu baina makna lafzi wa tarjamatil lafzi? Mal farqu bainahuma? Dijawab Kalau dulu. saya bertanya kalau saya Dijawab bertanya, dulu, baru lanjut diskusi. Oke, gantian. Dijawab kenapa dulu saya harus- pertanyaan saya, baru Lah, saya kenapa? sepakat untuk diskusi Jangan dengan Anda. kemana-mana Kalau dulu. enggak, Ayo, diskusi dengan yang sekarang. lain. Lah, Anda tidak kalau pantas hanya mau diskusi ngomong- dengan saya, gitu loh. Anda jawab dulu apa perbedaan makna lafzi dengan tarjamatul lafzi, baru kita lanjut diskusi. hubungannya dengan pemahaman versi Oke, Anda dengan saya kasih versi tahu saya hubungannya apa? ya. Saya kasih tahu hubungannya ya. Oke. Saya kasih tahu. Apa? Setelah itu dijawab Jangan ya. harapan-harapan. Oke, saya kasih tahu ya. Tuhannya Saya kasih aja tahu. nggak jelas Ya, kok. ya sudah, jangan pakai bahasa liberal, subjektif. Lah, memang nggak jelas Tuhannya kok. Intersubjektif. Anda yang tidak paham, kenapa Anda bilang tidak jelas? Anda tidak paham, kok Anda bilang tidak jelas? Dasar dungu. Lah kok lah. Memang dungu. Coba makna lafzi apa? mulai atau minim coba. Mulai ad hominem. Memang Lah. dungu.
Lah, kalau Jahil memang Anda. Tuhan, lah kalau memang Tuhan Anda jelaskan seperti Saya apa tanya Anda. sekarang, Anda mau diskusi dengan saya, Sebentar, paham sebentar. nggak perbedaan Iya. dua hal yang saya tanya? Izin Ustaz. Dia nanyakan begini, Memang Tuhan Anda Basmi, tidak kalau jelas sudah antum Islam apa terpojok, bukan? minim coba. Bentar, Syariat, Bang, Anda jangan ke Gini. Ustaz, jangan biarin aja mereka, biarin aja deh. Enggak, maksudnya Ayo. gini, dia kan bilang gini Ustaz tadi, Tuhan Anda jelas Iya, atau gimana, tidak, gimana? katanya. Dia Islam atau tidak? Cerita Gitu, saja kita, syariat Ustaz. ini. Ngapain nanggapi orang begini? Kenapa emang saya Islam? Kok orang Islam mengatakan Tuhannya jelas atau tidak gitu? Nggak, dia ini bukan orang Islam, ateis, Ustaz. Ateis Islam biasanya atau bukan gitu. Ini kan aneh nih. Iya, Orang Islam biasanya. yang katanya Mbak Allah masa mengatakan Allah nggak jelas gitu. Full Fix itu kemarin ngaku ateis, Ustaz. Dan dia ini pengikutnya. Oh, memang ateis kan rata-rata bodoh. Dia dirinya dari mana dia ndak tahu, identitas dirinya dia ndak tahu. Gini, Itu kita kasih penciptanya waktu sendiri. 1 menit. Kalau nggak jawab ya berarti dia kalah gitu. Kan kemana-mana dulu kita Monggo, kalau ndak jawab versi silakan. Anda sama versi saya. Ini karena roomnya orang, saya persilahkan dengan baik untuk ganti personel. Kalau di room saya, kalau di room saya bakal saya ludahi seperti kemarin. Memang orang Islam seperti itu. Jawab saja. Ya, Bang Ya Abbas. silakan itu. dijawab. Kita tunggu Jawab, jawabannya jawab ya. saja, Masih jawab masuk, saja, Bang Bang Abbas. Basmil. Ini Udah mau tua. diskusi atau mau gimana? Ya, aja. bocil syariat gini. Bang, kita Ya. adu lebih rasional Jawab mana aja, versi Anda. jawab aja, jawab. Bocil, dengarkan ya. Ini yang namanya diskusi. congor, jangan. Tidaknya ada panitia. Panitia itu nanti mengakomodir tentang kelayakan seseorang ikut diskusi. Di antara syaratnya nanti panitia yang mengukur. Sekarang syarat-syaratnya saya tanya ini kepada Bocil. Oh ya Hilman bisa baca kitab. Sekarang Bocil bisa baca kitab atau tidak? Karena tadi langsung ingin ke tema surat Ar-Rum Ada ayat yang nggak bisa. 30-31. Kalau tidak bisa berarti itu bedanya tanah dengan langit. Untuk apa kamu Mana-mana. modal terjemah tapi seperti mewakili orang-orang ngerti yang baca kitab itu? Hei, jangan mute. Bocil jangan. itu nggak bisa apa-apa, bisa. persyaratannya nggak ada. Adu congor saya juga. Dia anak TK Adik. ngoceh di kuliah, di bangku kuliah. Saya nggak gaptek, saya nggak kayak aneh. kalian. Kamu nggak bisa apa-apa, hanya modal terjemah. Tanpa tahu Beda dan kelas. hanya begini yang mute nggak ada ilmu. Jawaban tidak perlu tidak perlu kata-kata lain. Jawaban saja. Itu akal mana? Saja. Oke, kita tunggu Apakah tunggu jawabannya ya. Kalau cuma mau ngoceh diam aja. Kalau cuma Mana mau ngoceh ada, jawabannya gitu kan? silakan Makanya, kita kasih kalaupun waktu mau, 1 ya, menit. Bang. Aduh, bagaimana pemahaman? Yai Hilman, kalaupun mau si Bocil ini bawa pemahamannya. surat Ar-Rum ayat 31-32, silakan dibaca ayatnya. Kita mau dengar Ayat. cara bacanya. Kita mau dengar cara bacanya dulu Masuk aja. dikit bisa buka Baca mute. aja. Kita dengar aja cara baca Qur'annya aja. Kalau dia fasih, Kalian. baru. Saya kasih waktu sama Bocil Syariat 1 menit untuk menjawab saja. Bukan untuk bernarasi ya. Silakan jawab saja. Ya, silakan kita dengarkan 1 menit. Ya, kita jawab saja. Jawab saja. Oke, saya kan di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum Jawab pertanyaan dari lawan. Pertanyaannya adalah, saya ulang pertanyaannya ya, biar paham ya. Saya ulang pertanyaannya biar gampang. Apa perbedaan makna lafzi Pemahaman. dengan tarjamatul lafzi? Silakan. Didengarkan baik-baik ya. Apa perbedaan makna lafzi dengan tarjamatul lafzi? Aduh, Nggak bisa ini menebas. enggak bisa ini. kita Pengikutnya full pick begini semua. nih. Ya, panggil ulang kakak antum si full pick yang mungkin bisa jawab. ikutan itu Apa sih? Bilang apa? Begini Bang Bocil Syariat ya. Yang kita bahas ini adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an. makanya Bilang apa sih? Kalau sampean tidak ada mempunyai istilah-istilah Arab itu bagaimana mau diskusi? Jawab saja Orang dulu. punya pikiran. Jangan bernarasi. Orang Jawab punya saja. pikiran itu Pikiran membaca, bukan apa, Cil? menghayal. Bocil. Apa sih? Sini, Cil. Kamu punya otak sampai mana, Cil? Ngomong-ngomong, Cil. Suruh sadat dulu. Syahadat dulu, ayo bisa syahadat yuk. Asyhadu. bisa Asyhadu. karena memang Asyhadu. aja Asyhadu. lah Ikuti saya gitu Pak. kan. Asyhadu.
Hanya orang Islam yang Bocil. Ini nggak bisa jawab. Jawab saja, jangan sok-sokan pinter di sini. Ini Jawab sih saja, apa? terus Sok kejawaban paham aja. agama gitu. Kejawaban aja. Tanya aja jawab. Malu ah. jawab coba. Kita adu argumen. Gini, Lebih Cil, mana jangan diterima? merasa Argumen yang paham mana? Saya agama. tadi nggak ada argumen yang dijawab. Ayo, sama Jangan Bocil merasa sok ini. paham agama. Nggak ada Jangan argumen merasa yang sok dijawab. paham Bocil. agama. Kalau bahasa apa jangan nggak yang nggak tahu. bisa Orang-orang yang bodoh tidak sadar Kita dirinya mau bodoh ikut-ikutan ya kata-kata ulama coba. ini teman-teman harus tahu ya, ini sebuah upaya-upaya dari beberapa orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari para alim ulama. Mereka menuduh, kenapa kalian ikut ulama ini itu? Tujuannya apa? Menjauhkan kita dari ulama agar mereka bisa bebas mengotak-ngatik pemahaman Islam yang sudah dijelaskan dan dipertahankan ulama. Nah gini nih contohnya. Mau dia muslim atau kagak kurang tahu sih saya. Ragu. Yang pertama ingin saya beritahu kepada Bocil, Al-Quran bukan untuk diacak-acak dan dipijak-pijak ya oleh bangsa kalian. Oh, berarti Al-Quran Kalau antum tidak ada kapasitas di situ, diam kamu. Kalau kamu tidak ada kapasitas di situ, Jadi ini bocilnya turunkan kita jangan Al-Quran sok-sokan, Nas. jangan sok-sokan. Dari tadi di sana kamu nggak bisa yang jawab. berfaedah aja kita ngobrol. Berani Iya. coba. Al-Quran diam bukan ente. untuk diacak-acak orang seperti bangsat kamu itu. Harus Udah diludahi biar turunkan aja, dia ngeyel nggak ada ilmunya, nggak ada apanya, buang-buang waktu. Kita ngobrol yang manfaat saja lah, kita sama-sama. Nanti kalau ada yang mau naik, udah dipastikan dia ngobrolnya harus harus nyambung lah gitu. Jangan ngotot sambil nggak tahu diri, itu nggak bisa apa-apa, tapi merasa diri bisa, ingin nguji orang lain, itu aneh itu. kan Ya, itu dia bukan Islam, merasa Ustaz. panas. Kata dia apa bedanya saya mengikuti terjemahan ulama terjemahan MUI dengan kalian mengikuti ulama? Dikasih tahu bedanya apa, ditanya kemudian dia tidak paham, kita tanya perbedaannya apa, adu argumen dengan orang bodoh. Lucunya Bodoh. begini Ustaz Ridwan. Lucunya Iya, begini, Wahabi itu mendukung orang seperti itu. Wahabi ini yang sudah didukung orang seperti itu didukung. Tapi saya kasihan loh sama full pick itu. Itu full pick itu dulu termasuk, saya pernah diskusi ya, beliau itu Wahabi kan, Salafi Wahabi. Saya pernah diskusi dulu tentang istawa, ya kan, dan hadis yang lain. Itu beliau agamis. Jadi kalau beliau dengar ya silahkan, agamis orangnya. Jadi sering membaca tentang kitab-kitab Utsaimin, kitab-kitab ulama Wahabi lah. Tapi saya lihat dari hari ke hari makin jauh. Seperti pembahasan tentang kemarin, ada hadis tentang ada orang-orang yang datang mencium kaki Rasulullah. Apa kata dia? Hadis itu tidak relevan lagi. Hah? Kok hadis tidak relevan? Berarti perkataan Rasulullah itu tidak relevan untuk umatnya, untuk bumi ini. Nah, di situ saya mulai melihat dia sudah terpapar ya. Jadi ya begitulah. Kalau orang tidak punya, saya nggak bilang dia, secara umum, kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, terjun ke tempat yang tidak jelas, mau itu liberal, Syiah, Wahabi, Mu'tazilah, kalau memang tidak ada pondasi kuat, kita terpapar. Itu pasti itu. Tapi yang ini Ustaz, saya lihat kemarin dia mengaku ateis. Sudah mengaku ateis di koma. Iya, saya kan sering lewat di beranda saya, pernah diskusi dengan saya itu pas akunnya masih Ramadan Agung siapa itu. Masih nama itu akunnya. Terus dia dulu itu Wahabi tapi liberal, Ustaz. Agak moderat lah, liberal, agak moderat. Jadi nerima perbedaan pendapat. Cuman yang bikin bingung 2 hari apa kemarin itu, dia ngaku lagi diskusi dengan orang di roomnya Tuan Muda. Ya biasa orang-orang neflos, Tuan Muda, terus siapa itu. Terus mengaku, oh saya ateis, kenapa kata? Ya sudah, kita mau bikin apa? Memang ujung pencarian kehidupan Wahabi itu adalah ateis. Saya pernah dengar berita itu ada Imam Masjidil Haram yang dulu katanya sekarang jadi ateis. Memang kehidupan Wahabi ya akhirnya akan seperti itu.
Iya, ada itu, tapi lupa lagi namanya itu. Jadi yang menjadi ateis padahal dulu di masanya itu dianggap sebagai Ibnu Taimiyah di zamannya. Tapi dia Ya, jadi ateis dia. Itu bisa cari di Ibnu Google. Taimiyah di zamannya. Iya, Ya. dia itu pintar pada saat itu sangat selaras dengan Wahabisme. Tapi di akhir-akhirnya dia malah keluar jadi ateis. Naudzubillah min dzalik. Karena mungkin daya kritisnya liar ya. Kalau saya lihat memang Pulpik juga itu kategorinya, ini mudah-mudahan mendengar ini Pulpiknya. Jadi dia itu memahami subjektif sama objektifnya itu dia mengarah ke liberalisme. Dia tidak ada kebenaran mutlak. Nantinya begitu. Nanti bahaya itu. Jadi kebenaran itu adalah akalnya, akal versi dia, akal akademisinya dia atau akademiknya dia. Kalau dalam ayat kan gitu ya Hilman, ya ada apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu kan gitu. Jadi akalnya itu dijadikan Tuhannya itu. Jadi selalu memaksa orang ini subjektif objektif. Menganggap orang itu duduk di bangku kuliah apa gimana. Jadi substansinya itu tidak terbahas. Dia ingin membahasnya itu dari yang remeh-temeh yang enggak terlalu penting yang dibahas kayak gitu. Orang awam itu atau orang umum itu ingin langsung ke substansi saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagus ini Gus atau teman-teman itu angkatlah tema-tema yang memang ciri khas mereka Wahabisme itu atau Wahabis Salafi itu yang memang berbenturan dengan para ulama. Contoh misalkan, ini saya lihat dari komal-komal kawan-kawan tidak ada yang mengangkat Nawaqidul Islam versi Wahabi. Angkat itu. Bagaimana mereka itu sebenarnya, kenapa ada orang yang menyebutkan bahwa Salafi Wahabi itu takfiri? Itu di Nawaqidul Islam itu pembahasannya. Ada yang 10 nawaqid itu dibahas dalam kitab-kitab tauhid mereka. Malam yukaffiril musyrikina au syakka fi syirkihim. Nanti di antara yang membuat seseorang jadi kafir itu adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan dia ragu tentang kemusyrikannya, atau mengkafirkan orang kafir dia ragu akan kekafirannya. Ini sebenarnya banyak berbenturan nanti di tema itu. Angkat tema itu nanti. Mereka nggak bisa bersembunyi dalam tema Nawaqidul Islam itu. Itulah munculnya orang-orang yang berpahamkan radikal yang mengarah ke terorisme internasional. Itu rata-rata bukunya itu pegangannya itu adalah Nawaqidul Islam atau Nawaqidul Iman, sehingga menganggap togut dengan serampangan, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin dengan serampangan. Itu sebenarnya tidak ada yang mengangkat. Mudah-mudahan ada yang mengangkat. Nanti kalau tema itu diangkat mereka nggak bisa sembunyi. Begitu ya Hilman. Saat apa namanya? Ya saya juga heran kenapa kok. Tapi ya mungkin memang kayak begitu Ustaz. Karena tidak ada kebenaran mutlak, akhirnya ya ujung-ujung jadi ateis. Saya takut nanti ke depannya Bang Mandar, siapa lagi ini orang-orang yang sama dengan mereka, Ayub, nah orang-orang mereka lah, takut ke depannya malah jadi ateis. Kan kasihan. Kita itu kan berdebat dengan mereka itu sebenarnya niatnya kan baik. Tidak ada di antara kita itu yang niatnya buruk. Niatnya berdebat supaya mereka itu tahu ini loh kebenaran. Ini loh kebenaran. Cuman kan ya bagaimana lagi? Kasihan nih, kasihan. Cuma yang harus dipahami oleh netizen, orang-orang yang terutama yang awam ya, ciri-ciri orang-orang Salafi itu, yang Salafi Wahabi itu, dia akan merasa senang siapapun yang kontra dengan orang-orang yang kontra dengan Wahabi. Contoh, ada yang kontra siapa aja, baik itu dari ateis atau dari komunis atau dari liberalis, mereka menentang komunitas Asy'ari, mereka akan dukung. Jadi kalau konsep pertempuran itu ada istilah tribulasi itu. Jadi perang antara 3 rangkai musuh, maka mengambil kekuatan musuh untuk mengalahkan musuh yang utama, kan begitu. Jadi Salafi Wahabi itu selalu begitu. Jadi nggak pernah tahu, pokoknya siapapun yang menentang Asy'ari komunitasnya itu, sekalipun Oten dia dukung. Gimana caranya kalau orang-orang Aswaja ini banyak yang membenci, itu targetnya. Begitu targetnya. Teman apa? Musuhnya musuhku adalah teman ya. Nah gitu, konsep tribulasinya itu dipakai mereka, menggunakan kekuatan musuh untuk menghantam musuh utama. Ini kan lucu itu. Kok bisa kayak begitu?
aneh, saat aneh. Bagi saya itu aneh sekali. Kok bisa ujung dari apa namanya kehidupan mereka itu bakal sampai kepada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kan aneh. Ajarannya apa di dalamnya kok bisa sampai seperti itu? Atau mungkin karena akalnya dibuang akhirnya jadi seperti itu ya? Gimana sih? Bingung saya lihat orang-orang seperti itu. Karena gini Ustadz, karena mereka itu banyak mengandalkan penglihatan. Jadi ketika memang tidak ada yang dilihat, nah itu mereka anggap nggak ada, gitu. Iya ya. Padahal tidak semua yang tidak terlihat itu kan nggak ada gitu. Apa Anda mikir ya orang-orang seperti mereka atau ndak tahu infonya, kok nutup mata dari kebenaran itu, kok bisa begitu? Sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol ringan itu agak asik juga kalau ngangkat dengan Mangun Jaya. Itu Mangun sering ikut kajian, jadi bisa ngobrol itu. Coba diangkat. Pernah dengar nggak tema kajian tentang Nawakidul Islam? Nanti kita kupas, kita ngobrol di situ. Bagaimana ada benturan-benturan dengan ucapan para ulama yang muktabar. Itu Bang Mangun bisa ditaikan, bisa ngobrol, itu asik itu karena dia sering ikut kajian ke sana. Sekalipun kita tidak tahu Bang Mangun ini kecenderungannya apakah secara utuh kemana-kemananya kita nggak tahu, tapi berusaha Mangun Jaya ini ingin moderat sepertinya, tapi kita nggak tahu juga. Cuma kalau seandainya ingin moderat, kita pinta aja pernah mendengar tidak tentang bahasa Nawakidul Islam. Kalau belum pernah, coba minta diangkat oleh Sultan Mataram atau oleh siapapun, oleh ABS, angkat itu Nawakidul Islam. Biar netizen bisa tahu bagaimana tendensi setiap poin yang ada dalam Nawakidul, pembatal-pembatal keislaman itu mereka menarasikan. Nanti ketahuan bagaimana mereka liar menganggap orang lain musyrik itu. Bagaimana mereka itu tidak konsisten dalam memahami kekufuran itu. Saya ambil contoh misalkan salah satu poinnya itu adalah, salah satu pembatal keislaman itu adalah tidak mengkafirkan orang yang kafir, bahkan meragukan kekafirannya, maka itu sudah termasuk orang yang lepas keislamannya, berarti dianggap kafir. Nah, kita ambil ke tema fikih di situ. Ada tema fikih karena mereka itu Salafi Wahabi itu memang pangkalnya itu sebenarnya ada di pemahaman Hanabilah. Nah, di Hanabilah misalkan kalau mau utuh memahami itu, sekalipun mazhab Hanabilah sepertinya tidak akan terlalu jauh penjabarannya seperti Salafi Wahabi. Kita tanya hukum orang yang meninggalkan sholat. Hanabilah itu kan hukum tariki sholat itu adalah kufur. Begitu ya Hilman ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarku sholat, kan gitu. Iya. Ketika itu disampaikan, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafirannya, maka berarti dia telah lepas keislamannya. Kita tanya, kalau orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi sebagai orang yang kafir, berarti 3 ulama besar yang dari madhab Hanafi, dari Ahnaf atau dari Maliki atau dari Syafi'i, itu secara langsung dikafirkan. Kalau kita mau berpikir logika ke situ sebenarnya. Jadi mereka itu liar di situ. Terus pemahaman yang musyrik, dia musyriknya itu selalu temanya mengangkat tentang tawassul bil anwat atau bisolihin. Tawasul dan tabaruk itu udah dimusyrikan. Orang yang datang ke kuburan itu belum tahu dia mau apa ke kuburannya, barangkali dia mau bersih-bersih, dia mau dia langsung anggap kuburiun, orang yang menyembah kubur. Langsung gampang menghukumi itu sebagai orang musyrik. Lalu yang membaca sholawat nariyah itu mengenal dengan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, itu langsung dianggap musyrik gitu. Padahal penulis atau pembuat syair itu atau sholawat itu adalah orang ulama yang besar itu. Jadi mereka dengan kejahilannya itu gampang liar menuduh orang lain. Itu coba siapapun lah tanya nanti ke itu, bagaimana hukum tentang orang yang membaca sholawat nariyah itu. Nah, dia akan terjerumus kepada memuji Nabi sampai ke derajat kesyirikan, nanti jatuh di kesyirikan karena menganggap itu kan sudah suudzon. Padahal tema tawasul itu tidak begitu. Adabinya itu, albanya itu tidak sesuai pemahaman mereka. Mereka itu akan, bahkan kalau tidak salah nih ya Izian, Syekh Al-Albani itu mengkritisi tentang
apa namanya hadis Utsman ibn Hunayf atau tentang Bilal ibn Al-Haris, menyebutkan bahwa sahabat itu sudah terjerumus kepada kesalahan fatal, begitu kalau tidak salah. Jadi ketika ada orang yang menyebut Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, itu udah dianggap ini berarti syirik. Jadi mereka tutup mata tentang fikih tawassul ini indal fuqaha itu. Begitu sebenarnya. Kalau ada ABS suruh naik gitu. Biasanya kan kalau di kajian-kajiannya suka kenceng dia. Suka menganggap kuburiun gitu. Coba diminta naik dia. Iya Ustaz. Tamunya disapa dulu yang baru naik. Siapa ya? Assalamualaikum Abang Abu Chan dan Bang Asar. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Bang Abu Chan, Bang Asar. Ini langsung saya tanda dua ya. Maksudnya mungkin ada pertanyaan atau narasi yang ingin disampaikan, mungkin Pak Ustadz atau bagaimana? Ya, kalau saya sih, kalau perbedaan pendapat itu hal yang wajar saja itu. Bagus ini. Ya tidak menjadi masalah lah kan. Terkadang yang jadi masalah orang yang tidak paham apa itu perbedaan itu ya kan. Iya, iya. Ya selama ada landasannya kan ya nggak masalah ya kan. Iya. Karena di zaman Rasul aja ada perbedaan pendapat kan. Apalagi di zaman kita kan udah jauh dari Rasulullah. Ya begitu kalau menurut saya. Siap. Bang Asar, ada narasi atau pertanyaan Ustadz? Hanya di orang-orang aswaja banyak sekali kesesatan agama, kata Teh Eli. Ini namanya itu panutannya itu Syekh Mataram. Ada di Mataram diturunin itu pagi. Fanatik utanya Sultan Mataram. Ini muridnya Mataram. Kalau Ustadz Abu Chan ini ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Saya mau bertanya sama Ustadz Abu Chan. Ustadz Abu Chan ini Ana bukan Ustadz. iya, nggak apa, penghormatan untuk antum dipanggil Ustadz ini. Jadi saudaraku Abu Chan ini tadi memang ada perbedaan pendapat itu sudah jelas ya, tidak bisa dipungkiri, ini sebuah sunatullah. Innakum lafi qaulin mukhtalifin. Sungguhnya kalian itu akan selalu ada dalam perkataan yang berbeda-beda. Setiap satu kepala itu tentu tidak akan pernah sama. Cuma kita dipandu oleh syariat itu biar memilih-milih, biar terlihat nanti pemikiran yang selamat, yang sama, yang diridhoi oleh syariat itu yang mana baru kita ini kan. Saya bertanya kepada Abu Chan ini, sejauh ini Akhil Karim Abu Chan ini, kalau perbedaan pendapat sudah terjadi, saya bertanya sebuah ilustrasi. Kalau seandainya ada seorang ustaz atau siapapun dia menyampaikan sesuatu yang nyatanya sebenarnya ada perbedaan, tapi dia menutup mata dengan perbedaan itu dan menganggap orang yang berbeda dengan kelompoknya itu sudah menyelisihi apa yang dia yakini kebenarannya. Artinya orang lain udah salah. Contoh misalkan seperti halnya tentang kunut subuh misalkan. Pertanyaannya, bagaimana sikap Abu Chan ketika melihat ustadz itu yang menyebutkan kalau kunut subuh itu adalah kunut yang amaliyah yang bid'ah misalkan. Kalau yang tidak kunut itulah yang sesuai sunnah. Dan yang digarisbawahi orang yang menganggap itu sebagai bid'ah dan memaksakan orang lain memahami bahwa kunut subuh itu bid'ah, itu bagaimana pendapat Abu Chan ini? Waduh, berat juga ini jawabannya. Aku kurang.
Jadi saya biar saya bisa bukan mengorek ya, tapi ingin tahu Abu Chan ini khawatirnya Abu Chan atau yang lain itu ada yang baru mengenal, baru baru tertarik terhadap din, terhadap syariat, lalu dia langsung terpukau dan terpesona oleh retorikanya orang-orang Salafi Wahabi yang banyak di YouTube itu, yang jenggotnya panjang tapi ngobrolnya itu ini bid'ah, ini cina begitu. Jadi saya ingin tahu ini apakah Akhi Abu Chan ini termasuk bagian yang insaf dalam mengambil ilmu, atau yang memang terjebak dalam mengagumi ustadz-ustadz yang belum jelas tentang keilmuannya, sekalipun kuliahnya jelas, dia kuliahnya jelas di mana, karena dari Madinah misalkan. Karena orang awam itu kadang menganggap oh yang penting udah kuliah di Madinah dia pasti lebih ahli. Tak kebanyakan terjebak di situ, tidak bisa mencerna berbagai macam substansi yang disampaikan secara keilmuan. Ini Ustaz atau Akhi Al-Habib Abu Chan ini termasuk yang mana ini? Yang termasuk terpesona dengan kajian-kajian yang selalu mengatasnamakan misalkan Indonesia mengaji atau Israel mengaji, atau di atas nama sunnah atau di atas nama manhaj. Gimana nih Ustaz Abu Chan? Kalau sepanjang yang saya ketahui ya kan, kalau masalah bid'ah ini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja. Bid'ah itu kan bukan dikatakan itu finnar. Dia itu adalah ibadah yang tertolak, karena sesungguhnya Allah keberatan menerima ibadat orang yang berbuat bid'ah sampai dia tinggalkan itu, ya kan? Betul. Nah, jadi di kalangan para guru-guru kita pun, para ulama kita pun, kalau masalah bid'ah ini sudah biasa lah. Kadang bagi dia bid'ah, bagi yang lain tidak bid'ah, tergantung tingkat pengetahuan dia dalam mendalami ilmu itu, ya kan? Nah, seperti udah tertangkap maksudnya. Ini enak nih kalau ngobrol gini kan dari hati ke hati. Jadi segala sesuatu yang muncul dari hati akan diterima dengan hati. Tidak ada yang naik, tapi tadi kayak yang sudah terlalu banyak makan obat amlodipin ya tadi si bocil syariat, baru naik marah-marah, kemudian yang satu lagi baru naik udah memaksa pendapatnya subjektif objektif, itu kalau malah membuat riuh ya dalam komunikasi komunikasi penuh kasih sayang seperti ini. Lanjutannya pertanyaannya untuk Abu Chan ini. Tadi kan bid'ah itu tertolak. Bisa digambarkan yang ada di dalam benak dan pikiran Akhil Habib Abu Chan ini, contoh bid'ah yang ada dalam benak dan pikiran Abu Chan ini apa nih yang sekarang terlihat dan tersaksikan? Akhi siapa ini? Akhi macam apalah ya kan, doa kunut subuh ya kan. Itu bid'ah atau tidak? Kalau di mazhab Hambali kunut subuh itu kan bid'ah. Sementara kalau di pendapat Imam Syafi'i dia itu bukan bid'ah. Imam Syafi'i kan dia menelusuri dari guru-gurunya, sepanjang yang dipelajarinya dia tidak menemukan bahwa hadisnya itu betul-betul lemah, karena kepakaran Imam Syafi'i dia ada di fikih ya kan. Nah, sementara kalau Imam Hambali dia cenderung ke masalah hadis, pendalaman ilmunya kan dia hadis, jadi makanya tingkat dia mempelajari hadis itu dia sangat dalam, makanya dia menemukan bahwa di dalam hadis-hadis
yang membahas tentang doa kunut subuh, dia mendapati ada di situ kelemahan. Sementara di Imam Syafi'i dia tidak menemukan kelemahan yang berat di hadis itu. Begitu menurut saya. Ya. Jadi pertanyaan saya yang terkait dengan ini, apakah mazhab Imam Ahmad ibn Hambal atau Hambali itu memang membid'ahkan kunut? Ya, memang kalau di Hanafi dia bid'ah dia. Oh, Hanafi ya. Kalau di Hanafi begitu. Tapi kalau Ahmad ibn Hambal tidak begitu. Memang secara faktanya tidak membid'ahkan secara ekstrim ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu dia lebih cenderung ketika sholatnya sendiri itu, kalau tidak salah, dia tidak melaksanakan kunut subuh. Tapi ketika jadi makmum, maka dia mengikuti kunutnya imam, jadi nggak diam, nggak isdal tangannya. Tapi kalau Abu Hanifah itu memang menolak itu. Tapi pertanyaannya kadang ikhtilaf yang seperti ini yang sudah bisa dimaklumi, yang udah jelas ada secara turun temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ini tidak dihukumi sebagai hitam putih. Ini sudah ada tawazun, sekalipun tadi ada yang digarisbawahi. Tadi ada bukan kemiripan ya, ada hampir kesamaan lah gitu ya, antara gaya berbicaranya orang Salafi Wahabi dengan Ustadz atau Akhil Habib Abu Chan ini, termasuk mengkritisi hadis ini diketemukan oleh muhaddis dari Imam Ahmad bin Hambal itu memang hadisnya tidak kuat yang menyatakan kunut. Lalu Imam Syafi'i itu memang mungkin tidak menemukan hadis yang sahih tentang itu. Jadi yang menemukannya karena dia bukan ahli hadis, jadi dia tidak. Nah, ini keliru. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ahli hadis dia. Jadi bukan ahli hadis, dia itu nasirus sunnah, pembela sunnah. Jadi yang dimaksud saya itu ahli hadis itu maksudnya bukan secara definisi berbagai macam ilmu hadis di situ, bukan. Tapi beliau itu termasuk orang-orang yang termasuk ulama besar yang mengambil sumber-sumber nakalnya itu dari orang-orang terdahulunya itu sangat akurat. Maka disebutnya dengan nasirus sunnah, sebagai penyeimbang antara ahlul ra'i yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah dengan madhabnya Imamul Mujtahidin. Kemudian muncul Imam Malik, dia sebagai Imam Mudaril Hijrah, dia yang menginikan nakal, lalu diseimbangkan antara ro'yu dengan nakal, antara akal dengan nakal itu oleh Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sehingga disebut Nasirus Sunnah. Sementara Imam Ahmad ibn Hambal disebut sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan itu ada keterkaitan khusus antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, itu langsung talaki dia belajar kan begitu. Dia talaki. Jadi ada sedikit perbedaan namun tidak menjadikan penghukuman untuk membenci orang lain yang berbeda. Namun sekarang di lapangan ini banyak yang orangnya seolah-olah mengeksploitasi, menyalahgunakan pendapat mazhab Hambali untuk dibentur-benturkan dalam hal fikih. Adapun dalam hal akidah memang mazhab Hambali itu sangat kontras, berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah atau dengan tiga imam sebelumnya lah, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik ibn Anas, kemudian Imam Abu Hanifah dengan cara berpikirnya. Hanabilah itu memang kecenderungannya untuk memahami akidah dengan versi Asy'ariyah itu sedikit berbeda. Sehingga yang muncul itu adalah Fudola'u Fudola'ul Hanabilah. Ada yang disebut dengan Fudola Hanabilah, itu adalah orang-orang yang dari madhab Hanbali tapi tidak banyak, tapi dia berpemikiran Asy'ariyah seperti Ibnul Jauzi. Nah, ini yang harus dipahamkan ke bawah. Jadi di bawah di lapangan itu orang-orang yang mengatasnamakan Salafi Wahabi itu kadang-kadang menghukumi itu antara fikih akidah itu hitam putih, bahkan terlalu liar, sehingga membuat keriuhan dan kegaduhan di bawah. Gampang menuduh orang lain berbuat syirik, menuduh orang lain itu berada di atas kesesatan, kan ngeri gitu kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu kayaknya Ustadz Abu Chan ini cenderung banyak mengadopsi pemahaman Hanabilah berarti ya. Ya, kalau saya sih cenderung ke Hanabilah ya. Hanabilah ya, Aceh. Ini banyak teman-teman dari luar juga yang kuliah di Azhar, kalau mengambil dirosahnya tentang
terkait dengan fikih itu terarah. Jadi kalau Hanabilah dia pemahamannya Hanabilah, sehingga yang keluarnya itu tidak seperti Salafi Wahabi. Tapi kalau yang ke Madinah ini mohon maaf, dan Madinahnya itu kan bukan ya tempatnya di Jamiah Al-Madinah Al-Munawwarah itu mau jurusannya bahasa, mau jurusannya syariah, mau jurusannya apa, mayoritasnya ya, tidak semuanya, mayoritas yang keluar itu kadang-kadang tidak mewakili Hanabilah, tapi itu sudah menjadi satu formasi cara berpikirnya Salafi Wahabi, dan itu faktanya di situ. Dan kalau orang-orang yang kuliah di Madinah, Jamiah Al-Madinah Al-Munawwarah itu yang berpemahaman moderat itu sangat sedikit. Di antara contohnya itu senior yang sangat